Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para berjemaah yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Dari nikmat inilah kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah dapat bersama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam adalah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, judul tatapan rohani atau kultum pada siang hari ini yaitu penyakit yang sangat berbahaya dalam dalam tubuh manusia. Kalau selama ini kita mengira penyakit yang berbahaya dalam tubuh manusia itu seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, lever, mah, apalagi sekarang ini kita telah diserang atau telah dihebohkan dengan suatu virus yang namanya virus corona. Tapi semua penyakit ini mesti dapat diobati walaupun kadang-kalanya obatnya belum ditemukan. Padahal penyakit yang sangat berbahaya dalam tubuh manusia itu adalah penyakit hati. Dalam untayan hadis Nabi yang sangat populer yang artinya dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah hati. Apabila segumpal darah itu tidak baik, maka tidak baiklah tubuhnya. Yang segumpal darah itulah yang dinamakan hati. Penyakit hati ini kalau segera tidak kita obati ini sangat berbahaya dan Allah akan menambah penyakitnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun. Yang artinya dalam tubuh manusia itu ada penyakit, lalu Allah akan tambah penyakitnya. Allah akan berikan azab yang amat pedih lantaran dia berdusta. Kalau orang berdusta itu lain di mulut, lain di hati. Dia mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun ciri-ciri manusia yang terkena penyakit hati, yang pertama, bekerja atau berbuat sesuatu ingin dipuji oleh orang lain. Umpamanya dia mengerjakan sholat, dia berpuasa, dia zakat, dia haji, ini bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia ingin dipuji oleh orang lain. Contoh yang lain, umpamanya dia menyumbang di masjid ini bukan karena Allah, tetapi ada maunya dari sumbangan yang diberikan ini. Suatu saat dia tidak mendapatkan apa-apa dari sumbangan ini, dia akan mengungkit-ungkit, bahkan akan diambil kembali. Itulah ciri-ciri orang yang terkena penyakit hati yang pertama.
Lalu ciri-ciri manusia yang terkena penyakit hati yang kedua, angkuh dan sombong. Orang yang angkuh ini biasanya temannya lebih sedikit, musuhnya lebih banyak. Orang yang sombong ini dia mengaku dirinya paling benar, dia mengaku dirinya paling pintar, dan dia mengaku dirinya yang paling kuat. Dia mengaku dialah segala-galanya. Orang yang sombong ini ibaratkan dia naik di atas bukit, dia melihat orang yang di bawahnya itu kecil. Dia tidak sadar padahal orang yang di bawah pun melihat dia di atas itu lebih kecil. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga apabila di hati manusia terdapat sedikit saja kesombongan. Sedikit saja kesombongan tidak masuk surga, apalagi di hati manusia penuh dengan kesombongan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hidup di dunia ini tidak perlu kita bangga-banggakan, tidak perlu kita sombong-sombongkan. Rumah megah, mobil mewah, harta melimpah ruah, pangkat jabatan yang kita miliki, suami, istri, dan anak sekalipun yang sangat kita sayangi, ketika kita tinggalkan dunia yang panah ini, kita kembali kepada Sang Pencipta untuk selama-lamanya. Satu pun tidak kita akan bawa, melainkan amal ibadah yang kita kerjakan suatu kita hidup di dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, itu ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, yaitu penyakit dengki dan iri hati. Orang yang dengki dan iri hati ini biasanya dia tidak mau melihat saudara-saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kecil saja, umpamanya temannya dagangannya laris, dia sibuk bagaimana caranya supaya dagangannya ini tidak laris lagi. Itulah namanya orang seperti ini terkena penyakit hati. Lalu ciri-ciri yang keempat, suka mengumpat dan suka menggunjing orang. Orang yang suka mengumpat, suka menggunjing orang ini biasanya selalu mencari-cari kesalahan orang lain sehingga tidak sempat mengoreksi dirinya sendiri. Dia menganggap orang lain itu salah dan dia benar. Biasanya penyakit iri hati dan dengki dan penyakit suka menggunjing orang ini memang biasanya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kalau kita sering mengumpat atau sering menggunjing orang, maka ibadah puasa kita tidak akan diterima. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya ini terhindar dari apa yang disebut dengan penyakit hati. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sebulan penuh dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.